إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita tak pernah berhenti atas nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah bangunkan kita, sehatkan kita jiwa dan raga, dan Allah beri kita hidayah yang membuat kita masih nyaman berada dalam Islam, menikmati manisnya iman, dan datang ketika azan berkumandang. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan uang. Dikasih berapapun beda rasanya dengan datang ketika azan berkumandang, dan Allah mudahkan kita datang tanpa keterpaksaan. Maka termasuk untuk hari itu pun kita harus syukuri. Maknanya adalah bersyukur bahwa Allah masih memberi kita hidayah untuk bersyukur. Bahkan untuk bersyukur pun kita harus bersyukur. Salam dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Allah mengirim Nabi yang mulia ini untuk menyampaikan agama yang memang satu-satunya yang diakui oleh Allah sebagai agama kepada kita. Agama itu adalah Islam. Bukan agama itu bernama Islam, tapi agama itu adalah Islam. Yang lain itu nama agama, tapi Islam itu agama. Maka kata Allah, inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang betul-betul agama Islam. Dan sedang dipanggil oleh Allah, kita bersyukur kita berada dalam Islam, bersalawat kepada Nabi karena Nabi berkenan mengajarkan kita Islam. Salam takzim kita semuanya untuk Pak Liji, Tuhan pun, Tengku Imum, tokoh-tokoh masyarakat di Lamujung, Ketua BKN, Imam Masjid, segenap pengurus masjid di Lamujung, kemudian pengurus jamaah subuh BBC dan Jumat Berkah yang hadir sepertinya di sini. Segenap Bapak Ibu semuanya, guru-guru saya yang hari ini sudah berhadir. Luar biasa ramainya. Kita semuanya berkumpul di Masjid Babus Salam, pintu keselamatan. Luar biasa nama masjidnya. Yang pertama, nama masjidnya luar biasa. Yang kedua, tadi diumumkan, Masya Allah, bahwa di sini tidak ada celengan berjalan. Tidak ada celengan berjalan. Dan ini sepertinya sudah mulai harus kita pikirkan juga di masjid-masjid lainnya kemudian. Di beberapa tempat malah celengan berjalan itu hati-hati sekali dijalankan kalaupun ada. Karena pada saat khutbah berlangsung sebenarnya bermain karpet saja tak boleh ya. Sebenarnya bayangkan kalau celeng berjalan saat khutbah berlangsung. Itu sebabnya di beberapa masjid kalaupun celengan berjalan diusahakan sebelum khutbah dilaksanakan. Sampai sebegitunya. Kenapa sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita butuh fokus untuk bisa masuk ke Babus Salam. Untuk bisa masuk ke dalam pintu keselamatan kita butuh fokus. Dan segala sesuatu yang kecil-kecil itu mungkin saja mendistrak fokus kita. Ketika fokus kita terdistrak, bisa jadi semuanya buyar. Apa fokusnya? Fokusnya adalah salam. Fokusnya adalah Islam. Fokusnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya nama yang kita sebut-sebut sebagai agama adalah Islam. Karena Islam adalah satu-satunya yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang pantas disebut Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja manusia, semuanya. Afa ghayra dinillahi yabghun
Kenapa mereka masih mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Sementara yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya berislam kepada Allah. Semuanya berislam kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan akan kembali kepadanya. Semua berislam kepada Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita Islam, cuma kadang-kadang kita nggak fokus. Karena nggak fokus, maka kadang-kadang keluar. Jadi sekali masuk, sekali keluar, sekali masuk, sekali keluar. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Karena kita nggak fokus dengan keislaman. Dan Muhammad SAW adalah salah satu contoh sosok yang sangat fokus dengan tujuan. Fokus sekali. Muhammad SAW itu karena fokusnya itulah makanya Islam sampai kepada kita. Kalau Muhammad SAW nggak fokus, udah dari kapan-kapan diganti nabinya menjadi nabi yang lain. Tapi Muhammad SAW sangat fokus. Muhammad SAW dicoba oleh kaum kafir untuk didistrak, dialihkan perhatian. Macam-macam dibawa kekayaan, dibawa perempuan, dibawa kekuasaan. Bahkan yang bawa itu adalah ahli bicara pada masa itu. Ada seorang tokoh hebat pada masa Muhammad SAW, namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu ayahnya Hindu, mertuanya Abu Sufyan. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu jago negosiasi. Hayu kayak apa? Pokoknya menyoganya mudah apa? Kelahaba. Itu Utbah bin Rabi'ah. Kalau mungkin Utbah masih hidup, Ustaz Irwandi mungkin akan menghubungi dia. Utbah bin Rabi'ah luar biasa cara bicara. Jadi dikirim oleh orang Quraisy untuk menghadap Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad SAW sudah dicoba didistract dengan berbagai cara, dialihkan perhatian dengan berbagai cara, nggak berhasil. Sehingga mereka rapatnya so kirim untuk menghadap Muhammad. Karena mau dipukuli, mau dibasmi Muhammad nggak bisa. Justru salah satu di antara mereka dekat dengan gelong hafid itu. Siapa dia? Abu Thalib. Jadi punya dalam kasus Palestina di Abu Thalib yang ini Amerika. Hak veto. Amerika sudah 19 kali ngasih hak veto untuk tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Dan ini yang terakhir. Abu Thalib sebaliknya, mereka ingin membasmi Muhammad, hak vetonya di Abu Thalib. Baik Maya, kata Abu Thalib. Maka sudah jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah cara diplomasi. Dikirimlah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencoba melobi kemudian. Dicoba dialihkan perhatian, dimulai dengan kekerabatan bersaudara. Mulai dengan hai Muhammad, tanyakan silara. Jadi nek kata nek lur, kan begitu kita ngomong kalau kita ingin lobby. Kita cari dulu kesamaan. Saya berkali-kali saya lihat orang yang ingin melobi saya, itu dia cari kesamaan. Dia cari apa yang sama. Nyontek pegah Aceh Timur, tanya sama-sama Aceh Timur. Nanti pernah didengar bahwa saya walaupun lahir di Aceh Timur darah Pidi. Juga tengok sama-sama awak bini, ya. Pokoknya dicari kesamaan. Kenapa? Itu membuka pintu untuk keselamatan. Baru salah. Dan Utbah bin Rabi'ah mencoba hal itu. Setelah diceritakan banyak hal, diusaha habis-habisan untuk membuat Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Muhammad tidak menjawab, sama sekali tidak menjawab. Setelah selesai Utbah bin Rabi'ah, baru kemudian Muhammad SAW
dari ayat 1. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, dan seterusnya. Nabi baca itu, Uqbah bin Rabi'ah tercengang. Nabi tidak jawab apa-apa, cuma baca ayat saja. Dan ini pantas kita coba. Pantas kita coba ketika berdebat dengan orang, gak usah berdebat, baca ayat saja. Tapi dengan catatan harus hafal dulu. Itu pula masalahnya. Baik kolhu sebenarnya yang baca, itu yang enggak itu kolhu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kemudian? Uqbah bin Rabi'ah enggak jadi ngomong berikutnya. Uqbah bin Rabi'ah minta izin. Baiklah Muhammad, aku pulang. Awak aja kayak Ibrahim. Mereka sudah nunggu, mau dengar kayak mana hasilnya. Begitu Uqbah datang, gimana Uqbah? Gimana hasil? Kata Uqbah, kalian dengar nai baca si buku li Muhammad. Sangat nai baca li Muhammad yang karena dah biasaan dong dengar. Belum pernah saya dengar. Dan itu indah dan luar biasa. Karena itu jangan kalian ganggu dakwah Muhammad. Dia itu akan mengangkat derajat hidup orang Arab. Jangan kamu ganggu. Apa kata orang-orang Quraisy? Tak kirimkah untuk Ali Pradianji? Kah beralih Pradianji. Jadi Uqbah bin Rabi'ah yang terpengaruhi, bukan Muhammad SAW. Maka setelah itu orang itu kemudian mendakwahkan kepada umatnya, jangan pernah kalian dengar kalau ada orang baca Quran. Kalau kalian dengar orang baca Quran, buat ribut, biar kalian enggak dialihkan. Nih contoh orang Uqbah bin Rabi'ah. Dulu dia jago bicara, jago meyakinkan orang. Ketemu dengan ayat-ayat yang dibaca Muhammad, dia teryakinkan. Dan Uqbah bin Rabi'ah dicetak oleh riwayat tidak masuk Islam. Sampai akhir ayatnya tidak masuk Islam. Tapi dia berhenti memerangi Muhammad. Dia yakin Muhammad akan membawa peradaban. Itu Uqbah bin Rabi'ah. Maka kata-kata yang digembar-gemborkan oleh orang Quraisy tadi untuk tidak mendengar Al-Quran, yang menariknya adalah ada di salah satu ayat di surat Fussilat yang dibaca Muhammad. Apa bunyinya? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Hai orang-orang kafir itu berkata, jangan pernah kalian dengar bacaan Al-Quran. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Kalau kalian dengar, buat keributan biar kalian enggak dialih perhatiankan. Persis seperti yang mereka sebutkan. Ada di surat Fussilat itu juga. Di surat Fussilat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara dicoba Muhammad untuk dialihkan perhatian, enggak mempan. Macam caranya enggak mempan. Muhammad SAW fokus dengan tugasnya. Apa tugas Muhammad SAW? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan kabar gembira dan memperingatkan mereka ada kabar gembira. Itu tujuan. Maka fokus untuk itu Muhammad, fokus untuk itu. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad fokus. Dan demi Muhammad fokus, maka apa yang Allah buat terhadap seorang Muhammad? Allah kirim malaikat sejak Muhammad masih kecil. Dan malaikat itu membelah dada Muhammad, mengambil bagian hitamnya. Malaikat mengeluarkan bagian itu sambil mengatakan, ini bagian setan. Aku pindahkan dari tubuh. Dipindahkan oleh malaikat. Beberapa sahabat kemudian melaporkan dalam beberapa riwayat bahwa ada bekas belahan memang di dada seorang Muhammad. Dan itu tidak ada lagi di dalamnya. Tidak ada lagi sisa-sisa atau petikan-petikan setan di dalam hati Muhammad.
Itu salah satu beda antara kita dengan Muhammad. Kita semuanya ada bagian setan di dalam. Bahkan Yusuf alaihissalam, Yusuf tidak dibelah dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pengakuan Yusuf di dalam Al-Qur'an? Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, kata Yusuf alaihissalam. Apa maknanya? Aku, kata Yusuf, aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsuku, dan nafsuku itu selalu mengajakku untuk berbuat dosa. Siapa yang ngomong ini? Yusuf. Ada bagian di dalamnya. Kita juga gitu. Tinggal Yusuf aja ngomong kayak gitu. Siapa kita juga merasa kita selalu berada dalam ketaatan. Jadi ada bagian dalam hati kita yang sangat berbahaya, dan itu akan mengganggu fokus kehidupan. Apa fokus kita? Kalau Muhammad SAW, jelas Allah sebutkan tadi bahwa wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidak engkau dikirim wahai Muhammad kecuali untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Atau di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak engkau dikirim wahai Muhammad kecuali untuk menebar kasih sayang, rahmat untuk semua, bukan orang saja. Binatang-binatang dapat rahmat ketika Muhammad SAW datang. Kita, untuk apa kita dikirim? Kata Allah, kita tidak termasuk dalam mubasysyiran wa nadhira. Tapi Allah menyebut apa? Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kalian diciptakan jin dan manusia kecuali fokus cuma satu tujuan saja. Apa tujuannya? Menjadi hamba Allah, menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah itu apa maknanya? Itulah Islam. Itulah Islam. Maka agama satu-satunya yang pantas diakui agama adalah Islam. Tapi masalahnya adalah kita susah fokus. Kenapa susah fokus? Serangan luar dalam datang. Yang dari dalam apa? Yang dari dalam yang setan tadi ada dalam diri kita semua. Makanya bisikan-bisikan itu muncul dari dalam. Yang dari luar lebih-lebih lagi. Dan Muhammad SAW yang dari dalam sudah tidak ada, yang dari luar tidak berhasil masuk. Apa contohnya? Contoh lain, ketika Muhammad SAW di Taif. Ketika Muhammad SAW di Taif, kita tahu ceritanya, nggak usah kita cerita lagi. Beliau diusir, beliau dicaci, beliau dilempari, beliau tersakiti sampai berdarah-darah kaki. Dan pada saat itu datang malaikat, bukan setan yang datang, malaikat. Malaikat yang datang, nawarkan pertolongan. Muhammad, tinggal engkau angkat tanganmu, minta sama Allah biar Allah memerintahkanku untuk angkat bukit itu, kirim ke mereka. Bapak kirim ya. Itu kata malaikat. Malaikat yang ngomong. Artinya malaikat sudah siap, tinggal menunggu perintah Allah, dan perintah Allah itu baru jalan kalau Muhammad SAW angkat tangannya. Ya Allah, binasakan mereka, kata Muhammad. Habis. Tapi apa kata Muhammad SAW? La. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu begitu karena mereka tidak tahu. Kenapa Muhammad SAW mengucapkan itu? Karena Muhammad SAW fokus pada tujuan. Tujuanku bukan untuk membinasakan, tujuanku untuk menyampaikan dan memberi peringatan. Masalah mereka mau dengar mau enggak, itu bukan urusanku. Kenapa Muhammad sampai pada posisi itu? Karena nggak jauh sekali sebenarnya. Setahun sebelum kejadian Taif, Nabi menghadapi permasalahan besar. Apa permasalahan besar? Nabi mencoba memberi kabar dan memberi peringatan kepada seseorang yang Nabi sangat cintai, Abu Thalib. Nabi pengaruhi habis-habisan Abu Thalib supaya masuk Islam. Apa yang terjadi?
Abu Thalib gak berhasil ditarik di dalam Islam. Apa penyebabnya? Lagi-lagi gagal fokus. Abu Thalib gagal fokus. Siapa yang menyebabkan gagal fokus? Abu Jahal. Jadi Muhammad, Abu Thalib waktu itu tidak jadi beriman, dan Allah bahkan mengingatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak punya kekuasaan, tidak ada wewenang untuk membuat orang masuk Islam, mendapat hidayah. Allah lah yang akan memilih orang, karena tugasmu harus fokus pada menyampaikan. Udah, itu aja. Itu sebabnya sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian fokus sekali, tidak fokus kepada yang lain, fokus hanya kepada tugasnya masing-masing. Maka selanjutnya nanti ketika dilakukan apapun kejadiannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming. Bahasa Indonesia betul bergeming, ya. Bergeming artinya tidak terganggu, tetap fokus kepada perintah yang Allah merintahkan kepadanya. Sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat untuk mendoakan keburukan untuk orang-orang Quraisy. Doakan laknat mereka, doakan sesuatu yang buruk buat mereka. Apa kata Nabi? Innama la bu'istu la'ana, innama bu'istu rahmah. Lagi-lagi menunjukkan betapa fokusnya Nabi dengan kita. Apa kata Nabi? Aku tidak diutus untuk melaknat orang, aku diutus untuk menebar kasih sayang. Fokus, fokus. Dan hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kurang. Dan itu yang dipelajari oleh orang-orang dalam ilmu komunikasi. Ada salah satu tidak yang bermakna pengalihan tema, pengalihan isu. Dan yang pertama sekali tokoh yang mengalihkan isu itu setan, iblis. Itu yang pertama sekali tokoh yang mengalihkan isu. Ketika Adam alaihissalam masih di dalam surga, apa tugas Adam di dalam surga? Allah perintahkan, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu Adam, tenangkan diri di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makan apa saja, tapi kita boleh dekat-dekat pohon ini. Pohon ini adalah pohon yang membuat menjadi zalim. Itu jelaskan. Fokusnya apa, larangannya apa, jelaskan. Tapi setan datang, dia alihkan perhatian dari pohon yang terlarang menjadi pohon keabadian. Karena setan bawa bahasa lain. Tadi sudah jelas-jelas Allah bilang wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi syajarata apa itu? Syajarata yang la taqrab. Pohon yang tak boleh didekati. Begitu sampai pada iblis. Apa kata iblis? Hai Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau aku tunjukkan pohon yang akan membuatmu kekal? Wa mulkin la yabla, dan kekuasaanmu yang tidak ada batasnya. Iya. Sudah diganti. Dan hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dipakai oleh orang-orang di negeri ini. Apa itu? Pengalihan isu. Kalau ada sesuatu yang sedang heboh, dibuat sesuatu yang lain yang heboh. Supaya apa? Fokus kita terganggu. Zaman dulu orang-orang Romawi untuk membuat masyarakat tidak fokus untuk mengkritik pimpinan, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Apa yang dibuat? Dikumpulkan masyarakat di
di dalam satu ruangan besar dan dalam suatu ruangan yang terbuka seperti stadion ini. Kemudian ditampilkan pertunjukan singa melawan orang. Apa namanya? Bukan, gladiator itu pertunjukannya ini kolosseum. Kolosseum ya. Kolosseum lah tersebut. Ibu bapak tahu kolosseum apa? Kalau bapak-bapak nggak tahu, ibu-ibu tahu kolosseum. Kolosseum itu maaf karena sudah tersebut. Kolostrum itu adalah cairan yang keluar dari payudara ibu pada saat baru melahirkan, dan kolostrum itu sangat bagus untuk bayi. Ya, sebisa mungkin jangan tidak diminum oleh sang bayi. Itu bagian pertama. Namanya kolostrum. Mulai tadi kolostrum. Jadi dikumpulkan masyarakat untuk berada di kolostrum itu, kemudian dibuat pertunjukan. Untuk apa? Untuk membuat orang terhibur dan teralihkan perhatian. Hari ini masih terjadi. Betapa banyak orang berkumpul sehingga orang tidak perhatian lagi ke hal-hal yang penting dalam hidup. Jadi sidang jemaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi oleh tadi dalam salat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian jadi orang yang lupa sama Allah, karena orang yang lupa sama Allah maka tahap berikutnya dia akan lupa dirinya siapa, apa yang dia butuhkan dan sebagainya. Jadi lupa Allah akan menyebabkan kita lupa siapa. Apa maknanya? Lupa Allah adalah karena fokusnya sudah dialihkan oleh sesuatu. Siapa yang alihkan? Saya tahu. Hari ini betapa banyak orang yang teralihkan. Ada orang yang hidupnya habis-habisan berusaha untuk dapat jabatan, teralihkan pikirannya dari tugas utama manusia untuk menjadi hamba Allah sampai kemudian berusaha habis-habisan dapat jabatan. Ada yang berusaha habis-habisan dapat kekayaan, ada yang berusaha habis-habisan untuk dapat titel panjang, ada yang berusaha habis-habisan dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pengalihan isu, pengalihan fokus. Maka Allah menyebut kepada kita bahwa fokus itu tidak gampang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang yang fokus itu akan mudah untuk menjalankan 3 hal yang dibutuhkan untuk fokus. Apa itu? Allah menyebutkan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang pertama wasta'inu, minta tolong. Ya, artinya sedang menghadapi masalah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, salat. Tiga-tiganya perlu fokus. Ketika menghadapi masalah, kita butuh fokus. Karena sering sekali ketika orang menghadapi masalah, yang terjadi justru yang enggak masalah jadi masalah. Kameng-kameng lewat aja masalah. Gara-gara dia sedang menghadapi masalah. Yang kedua, sabar. Sabar itu sebenarnya kalau nggak fokus nggak mungkin kita mampu masalah. Yang ketiga, sholat. Maka sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk. Dan untuk sholat ini juga luar biasa. Dalam salah satu kajian ibu-ibu, ada ibu-ibu yang nanya saya, Ustaz, mohon saya dikasih tahu, saya sudah 57 tahun hidup saya. Jadi teringat saya, jangan-jangan ibu-ibu ada di sini. Karena jamaahnya di sekitar sini. Jamaahnya di sekitar negara ini. Kata beliau, saya sudah 57 tahun hidup Ustaz, tapi perasaan seumur hidup saya gak pernah khusyuk sholat saya. Tolong Ustaz kasih tahu bagaimana cara supaya khusyuk. Maknanya tolong Ustaz kasih tahu bagaimana saya supaya fokus dalam sholat saya. Jawaban saya apa? Saya bisa jawab jawaban pertanyaan ini dengan singkat, padat dan jelas. Apa jawabannya? Saya nggak tahu. Kenapa Ustaz nggak tahu? Karena itu masalah ibu, bukan masalah saya. Beda
kita beda masalah yang didatangkan oleh setan untuk mengalihkan perhatian kita. Itu sebabnya ibu cerita ke saya pun saya tidak akan paham. Itu masalah itu. Ada dulu salah satu mahasiswa saya LGBT, mahasiswa homoseksual, agak awak Aceh, agak beda, awak Aceh. Orang Aceh LGBT datang ke saya minta nasihat, Ustaz, saya mau tobat. Saya tanya sama dia apa masalah, dia cerita LGBT Ustaz. Saya agak terkejut sebenarnya, tapi pura-pura enggak. LGBT Ustaz, apa yang sudah kamu lakukan? Semua Ustaz. Berapa kali? Gak sanggup itu. Gak sanggup hitung berapa kali. Ya. Sudah berkali-kali dia lakukan LGBT. Tapi saya mau tobat Ustaz. Saya gak tenang hati saya. Gak tenang hati saya. Gimana caranya? Maka waktu itu hal yang pertama yang saya sebutkan adalah kamu pilih salah satu waktu sholat, kamu jaga sholat itu berjamaah di masjid. Satu saja. 2 minggu lagi kita ketemu. Dia pilihlah waktu maghrib. Yang biasa maghrib lah. Maghrib ya. Masjidnya pun ada di sekitar sini. Di sekitar ini. Masjid yang dia. 2 minggu dia datang lagi ke saya. Saya tanya sama dia, kibar. Nah kerja semuanya. Nah asal. Rajin, rutin. 2 minggu rutin. Masih ada masalah? Ada Ustaz. Apa masalahnya? Kalau yang di sebelah kan enggak. Kalau yang di sebelah kan enggak masalah buat saya. Jadi yang mengganggu fokus dia adalah ganteng orang sebelah. Itu berat. Kenapa? Karena orientasi dia tadi sudah beda. Dan oleh karena itu juga saya waktu ngomong sama dia agak hati-hati. Takutnya nanti waktu saya ngomong udah bagus sekali terpesona pula dia. Nanti sempat pula dia bilang aku pada bukan kayak. Itu sebabnya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa fokus kita beda-beda diganggu oleh yang mengganggu fokus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicoba berbagai cara, tak berhasil. Tapi kita kayaknya dengan satu cara saja. Itu sebabnya saya jawab sama ibu tadi, saya tidak tahu karena itu masalah ibu. Untuk masalah saya mungkin lain cerita. Istri saya pernah ngomong di kampus kan banyak mahasiswa, banyak yang cantik-cantik, banyak sih. Perempuan, bahkan mahasiswa saya lebih banyak perempuan dari yang cantik-cantik, yang laga-laga. Terus saya bilang, tapi tenang, abang akan tertarik. Memulai dulu. Tapi kemudian kata dia, ya kalau yang bermodis-modis apa nggak tertarik? Takutnya yang bercadar pula apa tertarik? Karena yang bercadar datang nanti mau konsum, tapi konsumnya tentang sholat, ya kan? Lama-kelamaan enak juga bicara sama dia. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, setan akan mendistract hidup kita dengan apa yang kita suka. Karena itu masalah antara orang dengan orang beda. Ada orang yang sudah puluhan tahun tak punya anak tapi sudah menikah, apa yang dibawa oleh setan? Anak. Ide tentang memperoleh anak, terserah bagaimana caranya, tentu saja setan akan membawa kita keluar dari jalur. Orang yang rajin sekali ibadah, apa yang dibawa oleh setan? Ibadah. Itulah yang menyebabkan orang-orang kemudian hulu dalam beribadah, berlebih-lebihan yang sebenarnya dilarang juga oleh Allah. Jadi apa saja yang sebenarnya kita mau diteliti oleh setan untuk membuat kita tergelincir. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala butuh sekali fokus. Dan apa yang akan menolong kita? Salah satunya adalah jamaah, saling menguatkan satu sama lain. Karena semua kita cepat atau lambat
pada saat tergelincir penting sekali ada orang, supaya orang itu yang menarik kita kembali ke jalan. Jangan pernah berkesendirian. Itu yang ditunggu oleh setan. Orang-orang yang melakukan kejahatan sering sekali melakukannya dalam kesendirian. Kenapa? Ketika kita sendiri sangat mudah kita didistract dari jalan itu. Sangat. Itu sebabnya kalau orang tua bilang dulu menyok gajah, gajah sino. Karena menyok gajah sino yang lagi jarimu. Menyok menjemput rezeki rimu. Itu bahaya. Apalagi ketika kita merasa memang sendiri tidak ada yang kenal. Beberapa kali saya keluar kota untuk tugas tertentu dengan beberapa pejabat daerah yang di sini sebenarnya terkesan alim, taat dan sebagainya. Wandetro Jakarta, ada dong. Kenapa? Karena merasa sampai di Jakarta nggak ada lagi yang kenal. Aku sudah sendirian. Wandetro susah kita membuat tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena baru namun kayak Assalamualaikum Ustaz. Gimana udah mau? Awal-awal jaga siklonya. Assalamualaikum Ustaz. Gimana udah mau? Tapi di Jakarta Nazarul Ustaz. Tidak ada yang kenal dia sebagai Ustaz. Maka di Jakarta lah terjadi berbagai macam. Kenapa? Dia dalam kesendirian. Jadi sendiri itu bukan berarti tidak ada orang. Sendiri itu kita terlepas dari jamaah. Meskipun orang banyak, tapi kita sendiri. Waktu saya pertama ke Jerman, saya sendiri. Kenapa? Tidak ada orang itu. Dan hari pertama saya lagi beres-beresin barang di dalam kamar. Ingat sekali saya. Istri belum datang. Karena istri baru datang 6 bulan. Lagi beres-beresin kamar, anak Ukraina masuk. Cewek cantik rambut pirang, pakaian agak lembut, masuk langsung ke kamar. Kamu anak baru ya? Duduk terus dia di tempat itu. Apa yang terjadi dengan saya? Gak aman, alhamdulillah aman. Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat itu kalau seandainya terjadi sesuatu nggak ada yang tahu. Bahkan kalau pulang ke sini pun setelahnya saya ceramah di BBC nggak ada yang tahu. Waktu itu saya berkesendirian. Jadi penting sekali berada dalam jamaah supaya fokus kita tetap. Tergantung kita punya masalah dengan apa yang bisa jadi menjadi distract fokus. Tapi jamaah itu akan membuat kita terbiasa. Maka bahasa jamaah adalah tawassul bil haq wa tawassul. Saling, kata-kata saling menunjukkan ustaz pun harus diberikan nasihat dalam waktu. Karena namanya saling. Saling itu berarti resiprokal. Kiri kanan main. Ya, bukan satu arah. Kebetulan saya sekarang dapat. Besok mungkin saya yang harus dinasihat. Dan kita perlu jamaah. Ya. Itu sebabnya sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah seperti ini kita jaga dan sepertinya kalau kita tambah gagal fokus. Ya. Saya pun habis suara. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Kesimpulannya biar kita punya poin yang kita bawa pulang adalah bahwa hidup kita cuma punya satu fokus saja. Apa fokusnya? Menjadi hamba dalam setiap detik. Masukkan itu dalam pikiran kita, apakah ini yang saya lakukan sesuai dengan kriteria hamba Allah atau tidak, sesuai atau tidak. Fokusnya jaga bukan tentang sholat saja, naruh sendal saja. Itu masalah dengan ini hamba Allah apa enggak. Kalau kayak gini jalan itu kita datang, saya datang tadi ke ramai sudah. Saya Ustaz penceramah. Dalam hati saya, ini sedia pas sudah penceramah. Ketika saya geser ke mana itu, pindah dulu. Itu enggak. Naruh sendal saja bisa
dicatat oleh siapa. Yang titik lemah ditunggu sama dia untuk dibuat kita teralihkan. Masing-masing kita jaga titik lemah masing-masing. Kemudian selalu dalam jamaah supaya jamaah itu nanti memberi kita pertolongan setiap saat kita tergelincir dari jalan ini. Itulah beberapa poin penting yang barangkali bisa kita ambil pada subuh hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya silakan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika